Pernah nggak sih kamu merasa bahwa orang-orang di sekeliling kita itu terpecah belah, terbagi-bagi hanya karena beda pilihan politik? Di era digital sekarang ini, memang informasi itu sangat mudah untuk kita akses. Tetapi justru ini juga yang bisa menjadi penyebab kita terkotak-kotak. Misalkan di media sosial, berita, atau grup WhatsApp pribadi, grup WhatsApp keluarga, itu bisa menjadi penyebab konflik. Kenapa begitu? Maka saya akan menjelaskan sedikit di video ini. Yang pertama, kita harus mengetahui apa itu polarisasi politik. Polarisasi politik adalah kondisi ketika masyarakat kita terpecah belah menjadi dua kubu ekstrim, di mana mereka itu saling menghina, saling mengejek, saling curiga hanya karena berbeda pandangan politik. Fenomena polarisasi politik ini pernah terlihat sejak 2014, kemudian mencapai puncaknya di pemilu 2019. Dan yang sangat disayangkan adalah ketika perdebatan persinggungan media online ini kemudian menyusupi kehidupan masyarakat di kehidupan sehari-hari. Polarisasi politik ini itu bisa disebabkan oleh media itu sendiri. Kenapa begitu? Karena media sekarang ini bukan cuman berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi mereka juga itu menentukan isu apa yang sekiranya penting untuk masyarakat. Ini biasa disebut dengan agenda setting. Misalnya media pro pemerintah, maka mereka akan mengabarkan semua program pemerintah itu dengan keunggulan. Sedangkan media yang oposisi dengan pemerintah itu akan menyampaikan berita-berita tentang kebijakan pemerintah adalah suatu kegagalan, kemunduran, kritik, dan lain sebagainya. Nah, media juga ternyata itu bisa membingkai narasi beritanya dengan sudut pandang media masing-masing. Apalagi publik sekarang ini cenderung memilih informasi yang ingin mereka baca. Jadi mereka meniadakan informasi-informasi lain yang tidak mendukung keyakinan atau pandangannya. Ini biasa disebut dengan selective exposure. Jadi mereka bisa menentukan apa saja yang harus mereka baca dan menghindari apa-apa atau media-media yang tidak mendukung pandangannya. Ditambah lagi dengan algoritma media sosial yang hanya menyajikan konten sesuai preferensi dari kita sebagai penikmat media itu. Mereka hanya menyajikan apa yang sudah kita cari sebelumnya. Nah, ini salah satu penguat dari polarisasi politik itu. Nah, dari situlah lahirlah filter bubble atau echo chamber. Akibatnya apa? Kita merasa pandangan kita paling benar dan makin sulit untuk menerima pandangan yang lain. Kemudian dampaknya polarisasi bagi demokrasi Indonesia adalah apa? Polarisasi ini merusak demokrasi karena menghancurkan ruang diskusi yang sehat. Demokrasi butuh debat, tetapi tidak saling hujat atau saling merendahkan. Apalagi kalau aktor politik itu menggunakan strategi polarisasi dalam kampanyenya atau meraup suara-suara pemilih, ini sangat berbahaya karena bisa mempermainkan emosi publik. Solusinya apa? Yang pertama adalah tingkatkan literasi politik, yaitu dengan belajar membedakan fakta dan opini. Yang kedua adalah aktor politik juga dalam hal ini mungkin para pencari suara masyarakat untuk berhenti menggunakan strategi polarisasi dalam kampanye atau pemilihan-pemilihan. Jadi polarisasi politik itu adalah tantangan di zaman kita ini, tapi kita punya pilihan, terus larut dalam kebisingan dan kebencian, atau mulai membuka telinga dan hati menerima perbedaan.